Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Amin. Ini ada materi tentang Asmaul Husna. Seperti yang sudah kita lihat di sini, ada Asmaul Husna adalah merupakan sifat-sifat Allah dari Allah yang luar biasa ya, yang sudah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, banyak sekali keberkahan, dan juga banyak sekali sesuatu yang tidak bisa kita hitung dengan apa yang kita miliki. Pada hari ini kita akan belajar tentang 4 Asmaul Husna yang menurut Pamit ini bagus banget untuk kalian, di mana di sini nanti kita akan bermain juga dengan beberapa permainan-permainan santai saja, dibikin asik. Inilah Asmaul Husna, ada seperti yang kalian lihat di situ, ada Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, Asmaul Husna ini anak-anak, sebelum kita mulai, kita akan cerita dulu apa yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama adalah akan memperkenalkan dari Pamin dulu, kita supaya tak kenal maka kenalan ya. Nanti setelah kita kenal, baru kita masuk kedua, kita akan ada ice breaking sebentar ya. Setelah itu kita seperti biasa akan membuat mind map. Jadi membuat kayak apa ya, supaya kalian gampang mengingat materi ini dan juga mudah untuk menyampaikan kepada teman-teman kalian nanti. Dan terakhir nanti kita ada action dan summary ya. Ada permainan di sana, kita akan bermain dengan quizzes untuk mengetahui seberapa banyak yang sudah kalian terima dari hasil pertemuan malam ini gitu. Nah, inilah Bapak. Nanti hari ini kita akan belajar dengan tujuan untuk memahami makna Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Dan juga menerapkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Penasaran? Kita akan coba aja ya. Nah, ini anak-anak, sebelum kita mulai, Pamin mau tahu dulu apa sih nomor 1 ya. Before we start with this session, let's warm up a little with this icebreaker question ya. Number 1, what's your morning routine? Jadi apa yang setiap pagi, apa rutinitas pagimu? Apakah bangun subuh gitu kan, terus kita berdoa, terus kita mandi, terus kita mungkin rebutan kamar mandi, tunggu-tungguan gitu kan. Pasti asik banget, nanti kita akan cerita ya. Then number 2, what did you have for breakfast today ya? Apa yang sudah kalian makan ketika sarapan? Mungkin sarapan telur ceplok atau sarapan sayur atau dan lainnya banyak ya. Roti, susu mungkin dan sebagainya. Number 3, what's a random act of kindness you did for a stranger? Apa aksi kamu yang sembarang lah, maksudnya yang random gitu ya, tentang kebaikan yang telah kamu lakukan kepada orang asing yang benar-benar nggak kamu kenal gitu loh. Mungkin kayak kamu pernah ngasih sesuatu kepada orang yang di pinggir jalan, atau kamu pernah sedekah di masjid, atau banyak ya, kita bisa berikan itu dimanapun kita berada. Then number 4, what the most challenging thing you have done in life? Jadi apa sesuatu yang membuat kamu merasa tertantang banget gitu dalam hidup kamu, yang akhirnya kamu sudah lewat itu. Wah, akhirnya saya bisa naik sepeda misalnya, akhirnya saya bisa dapat nilai 100, akhirnya saya bisa dapat ranking 1 dan sebagainya. Nah, itu bisa kalian ceritakan juga di sini nanti ya, habis ini ya. Dan terakhir, what's your favorite dessert ya? Apa makanan penutup yang kamu suka? Jajan apa sih yang kamu suka? Biasanya kalau di sekolah ini suka makan seblak ya enggak? Es punyanya Mang Basir ya dan sebagainya, banyak kami juga nggak tahu. Nanti kalian bisa ceritakan di sini dan nanti kalian bisa tempelkan di papan tulis. Nanti kalian tulis di kertas. Nah, kami sudah siapin tempelannya. Nanti kalian tinggal tempelkan kertasnya di sana dan kita akan bacakan satu persatu. Pasti akan asik. Oke, kita sudah bermain hari ini. Semoga kalian sudah semakin semangat untuk pagi ini dan let's begin ya. Are you ready, guys? Oke. Number 1, mind map. Pertama, dalam pembelajaran hari ini,
SK-nya itu adalah memahami makna dan keteladanan Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Itu adalah standar kompetensinya yang kita bahas. Dan number 2 is membedakan KD-nya itu membedakan keteladanan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Nanti kita akan membedakan nih, ini termasuk Al-Alim atau Al-Khabir, atau As-Sami atau Al-Bashir, kayak gitu. Nanti kita akan bedainnya. A mind map is a visual way to prevent and organize our wonderful ideas. It adds structure to the way we brainstorm as a team so we can easily analyze our action item later on. Jadi, kenapa Bapak menawarkan sistem pakai mind map itu karena memudahkan kita untuk apa ya? Memvisualisasikan apa yang Bapak sampaikan itu. Supaya kalian kebayangnya, oh begitu loh, oh begini kayak gitu. Bisa dipahami ya? Nanti kita akan bareng-bareng bermain untuk memvisualisasikan apa yang sudah kita dapatkan sama-sama. Oke, this one. There is first is memaknai ya. Yang pertama adalah Al-Alim. Kita akan memaknai Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Number 2, memaknai Al-Khabir. Apa itu Al-Khabir? Ya. Yang ketiga, As-Sami. Kita akan bersama-sama memaknai, mengartikan As-Sami itu apa. Dan terakhir ada memaknai Al-Bashir. Dan juga di sini nanti kita akan menerapkan perilaku yang mencerminkan keteladanan Asmaul Husna. Jadi ada 4 ya, ada 4 perilaku yang akan bersama-sama kita teladanin. Kira-kira apa aja? Kita akan coba bareng-bareng nanti dia. Oke, first. Number 1 is Al-Alim. Ini menurut KBBI, Al-Alim adalah salah satu dari Asmaul Husna yang berarti Allah yang Maha Mengetahui. Jadi arti Al-Alim ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang Maha Mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik sebelum atau setelahnya. Jadi Allah itu mengetahui semua yang ada di muka bumi, bahkan langit dan bumi dan semesta yang ada di isinya, Allah Maha Mengetahui. Tidak ada sesuatu yang bisa kita tutup-tutupin dari Allah. Dan Allah mengetahui semua itu tanpa ada kesulitan. Gak kayak kita ya, kalau misalnya Pak Amin bisa bahasa Indonesia, bisa agama, misalnya bisa dikit-dikit bahasa Inggris, tapi belum tentu bisa bahasa Spanyol. Susah juga gitu ya. Belum tentu bisa bahasa Jepang. Ya paling bisa dikit-dikit lah. Tapi nggak bisa menguasai semuanya. Berbeda dengan Allah, itu mengetahui semuanya tanpa ada kesulitan. Wah, luar biasa banget ya. Dalam sebuah ayat dikatakan bahwasanya qaulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka para malaikat itu menjawab, Maha suci Engkau Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi Allah ini benar-benar mengetahui, bahkan malaikat pun itu tidak akan mengetahui sesuatu hal sebelum Allah memberikan bocorannya atau memberikan ilmunya gitu. Malaikat saja yang orang di kanan kirinya itu nggak tahu kalau Allah kayak gitu. Luar biasanya. Jadi anak-anak yang dengan alim ini artinya kita berupaya untuk senantiasa belajar. Jadi hikmahnya anak-anak, dengan adanya sifat Allah al-alim ini, kita diminta untuk senantiasa belajar dan menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dengan memahami ilmu agama, insya Allah itu pertanda Allah melimpahkan kebaikan kepada kita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, may yuridillahi bihi khairai yufaqqahu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, Allah akan memberikan kefahaman kepada dia tentang agama. Jadi itu anak-anak, luar biasanya bagaimana Allah itu memotivasi kita sebagai manusia umatnya yang sangat, ya Allah, kecil banget ya. Ada sebuah hadis menyatakan bahwasanya jika kita mencelupkan air ke dalam lautan dan kita cabut air tersebut yang ada di jari-jari kita, nah air yang ada di jari-jari kita inilah hanya yang kita ketahui. Dan sisanya air laut yang sangat banyak itu adalah kekuasaan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita cuma sedikit banget. Jadi jangan merasa luar biasa. Kita jangan merasa hebat, wah hebat nih bisa begini, tapi enggak. Kita selalu merasa jauh dari rasa itu dan selalu berusaha untuk menerampilkan
belajar, sopan santun, dan sebagainya. Sehingga kita akan selalu senantiasa rajin belajar tanpa merendahkan kemampuan orang lain. Itu sifat-sifat dari Al-Alim. Ya, nanti kalian bisa cari. Tapi akan berikan waktu kalian untuk mencari sendiri tentang Al-Alim lebih jauh, lebih rinci ya. Then number 2 is Al-Khabir. Al-Khabir adalah sifat Allah yang dapat dikatakan pengetahuan tersebut yang sangat rinci. Bedanya dengan Al-Alim, kalau Al-Khabir ini dia lebih rinci, lebih detail. Ini menyangkut berbagai hal tersembunyi hingga muncul arti ketelitian. Bahkan Allah mengetahui sampai apa yang ada di dalam isi hati kita itu Allah tahu. Luar biasa ya. Kita ngomong dalam hati, ya Allah tahu. Walaupun kita nggak sempat berucap, itu Allah mengetahui sampai dalam hati kita. Allah Al-Khabir artinya Allah Maha mengetahui segala sesuatu sampai ke detil-detilnya. Makanya kan Maha meneliti gitu kan. Jadi tidak ada peristiwa yang terjadi di alam ini melainkan diketahui Allah Subhanahu wa taala secara detil, benar-benar rinci. Itu Allah tahu. Luar biasa ya. Kita mau gimana lagi coba, akan susah kita mengelak dari Allah, akan susah. Dalil Asmaul Husna Al-Khabir dalam Al-Qur'an antara lain terdapat dalam firman-Nya, wawal qahiru fawqa ibadihi wawal hakimul khabir. Dan dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya, dan dialah zat yang maha bijaksana lagi maha mengampuni, lagi maha mengetahui, maaf. Jadi memang di sini dikatakan bahwasanya Allah itu sangat mengetahui semua hal tanpa terkecuali dan secara detil sampai benar-benar yang kecil tuh Allah mengetahui. Anak-anak, di sini bisa disimpulkan bahwasanya hikmah dari kita sifat Allah Al-Khabir adalah keyakinan terhadap Al-Khabir membuat kita itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan meminta pertolongan kepadanya. Gak ada orang lain, gak ada zat lain lagi yang bisa kita minta pertolongan kecuali Allah. Karena dia pula lah yang mengetahui solusinya. Maka perbanyaklah munajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berusaha tidak ada hal yang kita tutup-tutupin di hadapan Allah. Number 3, As-Sami. Artinya adalah maha mendengar, yakni Allah maha As-Sami, mendengar segala sesuatu, baik yang keras maupun yang pelan, baik yang terang-terangan ataupun rahasia. Itu Allah tahu. Bahkan Allah juga mendengar bisikan hati yang tidak terucap dalam lisan. Nah, sama tadi ya. Itu Allah juga mendengar dan mengetahui. Luar biasa. Wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahil jami'an wa huwas samiul alim. Janganlah kamu sedih oleh perkataan mereka, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Luar biasa, Allah kalau udah mendengar tuh ya semua bisa didengar. Jangankan kita teriak, yang bisik-bisik aja itu bisa kedengaran. Jadi anak-anak, setelah kita mengetahui Allah maha mendengar, ya tadi dikatakan jangankan kita bisik-bisik, jangankan kita teriak, bisik-bisik terdengar. Nah kalau kita ngomong, berbicara itu ya diusahakan dijauhkan dari bahasa-bahasa yang buruk, bahasa-bahasa yang jelek, kata-kata cacian, kata-kata makian, kata-kata yang tidak pantas dilontarkan dan membuat sakit hati, itu kita hindarin. Jangan sampai kita melakukan itu sehingga teman-teman listener kita itu akan merasa nyaman dengan kita. Ya, jangan merasa kita ngomong pelan tidak ada yang mendengar, itu tidak jangan sampai terjadi. Last one is Al-Basir, yang maha melihat. Al-Basir yang maha melihat ya. Itu Allah menyaksikan segala sesuatu, baik yang tampak, yang terlihat secara langsung, atau sembunyi, yang ngumpet, itu Allah juga tahu. Tidak ada sesuatu yang baik dalam batu di perut bumi ini maupun di luar angkasa, melainkan Allah melihatnya. Allah juga melihat segalanya. Yang makhluk Allah tidak bisa melihatnya, baik yang karena demikian besarnya, misalnya galaksi karena luas banget, atau sampai yang benar-benar kecil yang kita kalau lihat pakai mikroskop, virus dan sebagainya banyak ya. Subhanalladzi asra bi abdil lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna fi haulahu
linuriyahu min ayatihi innahu wasami'ul basyir. Maha suci Allah telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi anak-anak, sifat Allah Al-Basir ini itu tidak terelakkan ya. Semua makhluknya itu pasti akan dilihat oleh Allah. Walaupun ada malaikat yang membantunya di kanan kiri kita di sini, itu Allah tetap maha melihat. Tidak mengurangi kekuasaan Allah yang maha melihat. Anak-anak, kita tahu kalau kita masuk minimarket, masuk mall, masuk daerah-daerah perkantoran, sekolahan, itu sudah ada CCTV ya. Itu kita merasa takut. Kalau kita mencuri, nanti ketahuan CCTV. Allah bahkan jauh daripada CCTV. Lebih maha melihatnya. Kalau CCTV itu perlu banyak CCTV untuk memantau satu tempat. Di minimarket ada 1, 2, 3 banyak. Kamera 1, kamera 2, dan seterusnya banyak. Kalau Allah tidak perlu sebanyak itu. Hanya Allah sendiri pun sudah bisa memantau semua makhluknya. Baik yang hidup, yang sudah meninggal, baik makhluk, banyaklah semua makhluknya. Baik manusia, hewan, tumbuhan, itu Allah memantau semuanya. So, hikmahnya adalah kita harus merasa Allah selalu memantau kita. Selalu melihat kita dan kita senantiasa berbuat kebaikan sehingga yang Allah lihat kepada kita adalah kebaikan-kebaikan, bukan keburukan-keburukan. Gitu. Dan anak-anak, selanjutnya Bapak akan membagi kalian jadi 4 kelompok. Kelompok A, B, C, dan D. Kalian sudah Bapak siapkan untuk kemarin membawa smartphone dan juga laptop. Yang nggak bawa smartphone akan siap dari sekolah. Silakan dicari source-nya tentang 4 Asmaul Husna yang tadi. Kalau yang tadi materi pemain kurang lengkap, silakan dilengkapin. Selanjutnya nanti kalian akan mengelompokkan masing-masing sifat-sifatnya. Wah, berarti kalau ini masuknya kemana ya? Al-Alim atau Al-Khabir? Nanti kalian kelompokkan ya. Terus kalian tempelkan nih. Setelah itu kalian tulis dan kalian tempelkan di papan tulis. Nanti tim terbanyak yang betul akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa? Kita akan tahu nanti di belakangnya. Nanti akan Pamin kasih random pernyataan tersebut, apakah ini masuk ke Al-Khabir, Al-Basir, atau As-Sami, dan sebagainya. Nanti kalian tempelkan sesuai dengan klasifikasinya masing-masing. Setelah itu nanti di belakang kita akan bermain, akan meng-summary kalian dengan bermain kuisis. Linknya ada di link berikut. Dan kita langsung mengambil nilai dengan mengikuti game pada kuisis yang ini. Baik anak-anak, link sudah selesai kita kerjakan. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.